Dan kita wajib yakin tidak benar Rasulullah SAW dapat ditemui dalam keadaan jaga. Tidak benar Rasulullah SAW keluar dari kuburnya setelah beliau meninggal, kemudian menemui beberapa orang. Kalau itu benar, niscaya yang paling patut beliau temui pada waktu itu adalah anak beliau Fatimah radhiyallahu anha warḍaha. Ketika terjadi perselisihan antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan itu adalah persengketaan pertama setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah kaum muslimin. Tapi kenapa enggak keluar? Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa ditemui setelah beliau meninggal, maka semestinya beliau keluar ketika terjadi kegentingan-kegentingan. Perang Jamal, perang Siffin, wafatnya Ali bin Abi Thalib, wafatnya Utsman sebelumnya, yang terjadi pemberontakan, wafatnya Al-Hasan, wafatnya Ali, Al-Hasan, Al-Husain, lebih parah lagi. Kenapa enggak keluar? Ya. Jadi kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak benar seseorang bisa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam keadaan mimpi mungkin, karena ada hadisnya, man ra'ani faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamassal bi. Siapa yang bermimpi melihatku, maka sungguh dia telah benar-benar melihatku. Syaitan tidak bisa memisahkan dirinya denganku. Tetapi yang dilihat harus Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan paman pian. Karena ada sebagian orang bermimpi katanya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam mimpinya yang dia temui tersebut rambutnya seluruhnya putih. Maka ini pasti bohong. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai rambut putih kecuali hanya beberapa rambut saja. Atau rambutnya kribo, ini pasti bohong. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam rambutnya tidak kribo, tidak lurus, tetapi bergelombang. Atau yang ditemui adalah kurus ceking, ya pasti bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum telah mensifati sifat fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan detil yang membuat kita bisa mengetahui bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisiknya. Nah, ini ya. Jadi ini bukan urusan benci membenci, enggak, ini urusan akidah. Akidah kita berdasarkan Al-Qur'an, hadis seperti itu, bahwa Nabi Muhammad SAW sudah wafat dan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dan ini pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bukan hanya pemahaman para imam, para sahabat Nabi. Ya, di antaranya yang paling pertama Abu Bakar As-Siddiq, dan disetujui oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu ada ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.